Halo, halo. Terima kasih telah menyaksikan Mas Kripto. Perkenalkan, ya ini adalah channel Mas Kripto, yang mana kita sama-sama belajar dan di sini saya tujuan untuk mengedukasi hal-hal yang baik, terus bagaimana cara menganalisa tentang Bitcoin, kemudian juga bagaimana cara melakukan entry terhadap Bitcoin ataupun beberapa aset kripto. Terus pakai exchange apa bang? Saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget, enak. Kalian klik aja di deskripsi video itu. Pakai Bitget karena biayanya cuma 0% ataupun tanpa biaya. Kemudian apalagi kalian bakal dapat kotak misteri senilai 20 USDT. 20 USDT itu lumayan banget ya. Kurang lebih 350.000 sampai dengan 14.000 rupiah. Ya, lumayan banget kan dari Bitget tersebut. Oke, kita langsung saja. Kita bakal ulas tentang dari Bitcoin sendiri. Bagaimana lihat per hari ini bahwa per tanggal 11 November atau per tanggal 12 November ini kayaknya saya buatnya malam ya. Jadi antara 11 hingga 12 November ya. Ini kalau kita lihat analisa per tanggal 12 ini, harga Bitcoin itu menunjukkan volatilitas dengan kecenderungan terkoreksi ya setelah sempat menguat. Maka saat ini diperdagangkan di angka 1,7,28 miliaran rupiah ya per koinnya atau per Bitcoinnya, atau sekitar 103.000 atau 102.000 ya. Dan kita lihat analisa pergerakan harga hari ini. Jadi volatilitas dan koreksi setelah bertahan di atas level 100.000 dolar, Bitcoin sempat menunjukkan tanda-tanda pemulihan ya. Namun, data perdagangan intraday itu menunjukkan adanya tekanan jual yang membuat harga terkoreksi sekitar 2 hingga 2,34% ya dalam waktu 24 jam terakhir. Bahkan level kuncinya, level dukungan atau area support yang utama saat ini berada di kisaran di angka 100 ribuan dolar ya, yang jika ditembus dapat memicu penurunan lebih lanjut. Jadi kalau misalkan Bitcoin terus lagi di bawah 100 ribu dolar, maka ini bisa berisiko turun lagi ya. Yang mana jika turunan besar ini bakal terus berlanjut. Nah, sementara itu jika level resistensinya terdekat berada di atas 110 ribu dolar ya untuk level resistensi dari area support di angka 100 ribu dolar. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, termasuk sentimen dari market global, seperti aset berisiko lainnya. Pergerakan Bitcoin dipengaruhi oleh sentimen pasar global ya, seperti perubahan kebijakan suku bunga bank sentral dan bahkan berita ekonomi makro. Kemudian juga arus dana institusional, arus dana dari investor institusional, terutama melalui produk ETF Bitcoin ya, yang mana terus menjadi faktor penting dalam menentukan dari harga arah Bitcoin tersebut. Nah, beberapa analis juga, teknikal melihat adanya potensial penurunan jangka pendek sebagai bagian. Ini kita lihat ada koreksi wave 2 ya setelah rally sebelumnya sebelum menunjukkan kenaikan tersebut. Nah, maka dalam jangka pendek pasar masih diliputi ketidakpastian ya. Beberapa analis juga memperkirakan harga itu dapat turun lebih jauh ke level 95.000 dolar ya. Dan ini kalau misalkan tembus di angka 100.000 dolar lagi, maka level terdekat menjadi area supportnya adalah di angka 95.000 dolar. Sementara yang lain melihat potensi kenaikan menuju 110.000 dolar jika level resistensi saat ini berhasil ditembus secara meyakinkan. Jadi kita tunggu aja ya. Dan oke, kalau kita lihat berita dari Amerika Serikat ini, sepertinya kita lihat ada dari Senat Amerika Serikat baru saja menyetujui tentang rancangan undang-undang atau RUU untuk menghentikan penutupan pemerintahan, dan bahkan langkah selanjutnya akan diterima oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, untuk ditandatangani. Jadi semua mata tertuju pada Trump, yang mana itu terjadi pada hari ini ya. Oke, kita lihat seperti apa perkembangannya. Kemudian dari itu juga ini ada beberapa well yang melakukan transaksi atau pembelian terhadap Ethereum. Bahkan ada 75.418 Ethereum yang mereka beli dari pertukaran Binance atau setara dengan 267 juta dolar. Wah, ini banyak banget nih di saat momen ada lagi setway di ini atau arah belum menentu, tapi mereka banyak melakukan entry terhadap si Bitcoin tersebut. Nah, ini kita lihat ya. 7 dari 12 POMC, beberapa anggota mendukung tentang pemotongan 50 BPS yang mana terjadi di bulan Desember. Kita lihat nih ya, apakah ada good news banget pemompaan dari Bitcoin di bulan Desember mendatang. Kita tunggu aja ya pemangkasannya tersebut. Nah, kemudian ya ini kita lihat dari CryptoJar David Sack ya, atau Raja Kripto Amerika Serikat David Sack ini mengatakan Amerika Serikat berada dalam satu langkah lagi lebih dekat, kata dia, untuk menjadi ibu kota aset kripto global.
Oke, kita lihat seperti apa ini ya dampaknya. Nah, kita lihat juga dari Well Bitcoin, BlackRock. Ini ada yang melakukan penjualan dengan jumlah yang fantastis, bahkan hampir mendekati 1 miliar dolar. Gila banget ya. Ini 900 juta dolar ya. Dan mana ini 1 juta dolar aja lebih kurang 16 miliar rupiah, ini 900 juta dolar. Jadi gila banget mereka jual ya. Kemudian juga ini ada kabar baik lainnya yang mungkin sedikit agak mempersenyum, agak semeringah gitu ya, di saat ketika di bulan Oktober kemarin ketika Donald Trump mengumumkan tarif impor terhadap Tiongkok naik hingga 100%, dan ini justru ada informasi baik. Jadi China dan Amerika Serikat, nah ini ada bahkan dari Tiongkok mengatakan mereka siap bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menjaga rantai pasokan global yang stabil. Apakah tentang tarif impor yang saat ini lagi hangat-hangatnya, apakah bakal selesai tentang permasalahan tarif impor atau seperti apa? Ya, kita tunggu aja. Mungkin kalau tarif impor itu permasalahannya sudah selesai, kayaknya sih bakal ngebul lagi gitu ya buat dari Bitcoin. Apalagi volatilitasnya kalau misalkan dia tembus resisten di angka 110.000 dolar, kayaknya ATH baru semakin terang buat Bitcoin. Tapi kalau kebalikannya, kalau dia jebol di bawah 100 ribuan lagi, ya maka area terdekat menjadi support terbaru mereka adalah di angka 95.000 dolar. Jadi bisa potensi ke angka sana sih ya. Oke, mungkin itu aja. Ya, tetap disclaimer dan selalu gunakan analisa terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam aset kripto, karena aset kripto sangat beresiko. Ya, sangat-sangat beresiko. Oke, terima kasih.